Perkenalkan, nama saya Rahma Elvita. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan BAT 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya dengan menggunakan model pembelajaran, teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran dalam pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon kepada ketua kelasnya silakan siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan doanya. Basmalah. Ada dua Tari sakit, Thomas ada dua, Zahwa ada dua, Iqbal ada dua. Oke, berarti hari ini ada satu orang teman anak ibu yang tidak sekolah. Semoga teman anak ibu yang sekarang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan, besok bisa kembali datang ke sekolah seperti biasanya. Amin. Apa jawabnya? H. Kalau seandainya ibu bilang tepuk 2, berarti anak ibu jawabnya hi. Apa? Hi. Kalau tepuk 3, berarti anak ibu jawabnya hu. Kalau tepuk 1, 2, 3, berarti anak ibu jawabnya harihu. Oke. Siap? Siap. Tepuk 1, ha. Tepuk 2, hi. Tepuk 3, hu. Oke, silakan anak ibu anggur. Penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah. Ada berapa itu berarti kalender Hijriah dalam Islam? Ada berapa? Oke. 12 apa saja? Pertama, supaya anak ibu dapat memahami kondisi bangsa Arab sebelum Islam itu masuk. Yang kedua, anak ibu dapat menjelaskan sejarah perjalanan hidup dari Nabi Muhammad. Ada dua yang tadi, anak ibu tahu tentang kondisi orang Arab sebelum Islam, dan anak ibu tahu tentang sejarah dari perjalanan hidup dari Nabi Muhammad. Oke, lihat. Nampak peta yang digambar di sini dalam buku ada di sini kondisi bangsa Arab
Islam. Terakhir, bagaimana politik masyarakat Arab pra-Islam. Sekarang kita lihat poin yang pertama, kepercayaannya terlebih dahulu. Anak ibu tahu tidak bagaimana kepercayaan orang Arab sebelum masuknya Islam? Siapa yang tahu? Apa yang mereka sembah? Berhala. Berhala. Dari zaman Nabi siapa sebenarnya berhala ini sudah muncul? Islam. Seperti di Indonesia kita mayoritasnya namanya apa? Islam. Oke, ibu lanjut. Kemudian kondisi sosialnya. Kalau anak ibu memikirkan tentang kondisi sosial, berarti apa yang ada di lingkungan tersebut. Nah, tanya ibu dulu. Kalau anak ibu bilang ke anak ibu kondisi sosial di sekolah kita, apa yang anak ibu pikirkan? Bagaimana kondisi sosial di sekolah kita, nak? Apa yang anak ibu pikirkan kalau pertanyaan ibu itu? Yang paling hebat, nah, itu dalam segi sosial. Kalau di Arab, di segi sosial dahulu, mereka itu adalah hebat di bidang syair. Kalau misalnya di sekolah kita hebat di bidang tahfiz, kalau dulu bangsa Arabnya itu hebatnya adalah di bidang syairnya. Syair berarti dia bisa mengubah dengan lirik-lirik, kemudian dia jadikan itu kajiannya. Itu dulu di bangsa Arab. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada kebodohan atau yang biasa kita sebut di sini zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Apa sih kebodohannya di zaman Arab itu? Salah satunya adalah suka minum-minuman. Minum minuman khamar kata Allah. Betul atau tidak? Dulu seperti itu. Suka mabuk-mabukan. Kemudian berjudi. Nauzubillah sampai melakukan perzinahan. Kemudian melakukan merampok, kemudian bisa jadi membunuh. Karena di zaman di bangsa Arab itu, orang Arab itu perempuan dianggapnya itu adalah makhluk yang lemah. Kalau ada anak lahir kabusi, apa yang dilakukan oleh bangsa Arab? Dibunuh. Nah, dibunuh. Karena bagi mereka memiliki anak perempuan itu adalah beban. Karena yang mereka butuhkan itu adalah anak laki-laki. Kalau sekarang kita ada seperti itu? Tidak. Ibu anak penusi. Anak ibu anak perempuan juga enggak? Ada dibunuh oleh orang tuanya? Tidak. Itu zaman dahulu karena kejahiliannya, karena kebodohannya, maka mereka menganggap perempuan itu adalah sebagai beban bagi mereka itu. Yang negatifnya itu dari bangsa Arab. Yang positifnya tadi banyak perkembangan pendidikan, syairnya berkembang di zaman tersebut. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Nah, bagaimana kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam itu? Mereka itu biasa dengan berdagang, kemudian berternak, dan mereka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Atau dalam bahasanya itu nomaden. Jadi mereka kalau wilayah ini satu bagus, mereka akan mengambil wilayah tersebut. Tapi kalau sudah tidak bagus lagi, tidak subur lagi rumputnya dan segala macamnya, nanti mereka akan pindah lagi untuk mencari wilayah yang bagus lagi untuk ternaknya. Itu dulu di bidang ekonomi. Kemudian kondisi politiknya, bagaimana kondisi politiknya? Kalau kita bicara politik di sini, berarti politik yang ada yang diketahui apa sekarang kalau bidang politik? Siapa presiden kita? Bapak Prabowo Subianto. Kalau itu di segi politik, kalau orang bertanya berarti itu dulu seginya. Kemudian siapa nama menteri kita, itu yang dari segi politik. Kalau dulu di bangsa Arab kondisi politiknya bagaimana? Nah, ini Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu interaksi Uni Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Itu politiknya. Mereka
Nggak ada yang bisa? Tidak. Oke, nanti kita lihat videonya. Kita sekarang baca terlebih dahulu. Nabi Muhammad ini lahir di hari Senin. Anak-anak ibu lahir hari Senin. Siapa yang lahir hari Senin? Nggak tahu. Tanggalnya tahu? Tahu. Kalau Nabi Muhammad tanggal berapa beliau lahir? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal atau bertetapkan dengan tahun Gajah. Gajah. Tahun gajah itu apa yang terjadi pada saat itu? Pasukan gajah Nah, pasukan gajah menyerang menyerang Ka'bah. Di saat itulah beliau lahir di muka bumi. Siapa ibunya? Ini ada tentang kisah rekap dari Nabi Muhammad, dari beliau dilahirkan hingga beliau meninggal. Gimana suaranya, Nak? Kisah Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi terakhir. Adalah orang yang sangat bermandat dan mulia. Dia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan memusnahkan salah satu anak buahnya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman anak ibu punya buku masing-masing? Punya. Anak ibu sudah ada kelompok? Sudah. Sekarang ibu kasih anak ibu tugas berkelompok. Hanya satu itu anak ibu kerjakan bersama. Nanti anak ibu tampilkan di depan. Bisa? Bisa. Ibu kasih dulu tugasnya. Buat nama kelompoknya. Terus anak ibu bacakan nanti di depan. Ini anak ibu bisa juga cari di bukunya. Ya, bikin satu, sosial satu. Nah, tinggalkan yang 3 poin itu. Ambil saja yang satu, yang 3 poinnya. Tinggalkan yang poin. Dari sini sudah? Bagaimana kondisi masyarakat sebelum Islam? Tadi dibagi berapa tadi? Dibuat ibu minta berapa? Berarti dihasilkan 3. Nanti anak itu menjadi. Siapa yang buat? Buat isinya. Dari berapa ini berapa itu berapa? Berarti ibu minta berapa? 3. Buat 3. Enggak.
Majaz, dan Madinah. 3. Kepercayaan masyarakat orang Islam. Pada zaman Nabi Ibrahim, banyak masyarakat sekitar Jazirah Arab yang menyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim pun menyembah berhala. Akhirnya Mekah menjadi pusat menyembah berhala. Sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, atau tahun di mana pasukan Raja Abraha menghancurkan Ka'bah pada saat itu. 2. Masa kecil Nabi Muhammad. Pada saat kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya pada umur 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib, Abu Thalib. 3. Masa remaja dan dewasa Nabi Muhammad SAW. Saat usia remaja, Nabi Muhammad SAW mulai belajar menjadi pedagang yang baik dari pamannya dengan penuh kejujuran dan kejujuran. Kabar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru Mekah. Nabi Muhammad 3. Sehingga nanti mengikis kepercayaan orang Islam
masih percaya kepada berhala. Oke, pertanyaan ketiga apa? Siapa yang menentang dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad? Nah, siapa yang menentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan? Siapa tadi menjelaskan? Siapa kira-kira yang menentangnya? Dari keluarganya ada yang menentang? Ada? Siapa yang menentang? Abu Lahab. Silakan dulu Abu Lahab. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kondisi masyarakat Islam. 1. Orang di Arab banyak menyembah berhala, meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan sampai membunuh, berdagang dan bertani. Sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal orang tua pada umur 6 tahun. Dakwah Nabi di Mekah sangatlah sulit. Banyak pertentangan dari keluarga dan masyarakat. Jadi kita kasih hari tasrik libur. Hari tasrik itu Sabtu Senin. Pertanyaannya sudah? Belum, silakan sampaikan. Apa pertanyaannya? Dari gambar itu. Apakah masih ada orang yang menyembah berhala? Oke, pertanyaan ini dari kelompok 3. Menurut anak ibu masih ada tidak orang yang menyembah berhala? Di Indonesia saja ada tidak orang yang menyembah berhala? Karena di Indonesia banyak ada agama. Tapi kita tetap saling menghormati dan menghargai agama yang berbeda dengan kita. Bagus, toleransi ketamatan. Yang kedua apa? Apakah masih ada berhala di samping Ka'bah? Siapa yang sudah pernah pergi haji itu, bro? Ada Kak? Ada di dekat Ka'bah berhala? Tidak. Sudah tidak ada karena perjuangan Nabi Muhammad itu sudah berhasil menyampaikan dakwahnya sehingga berhala tidak ada lagi di Ka'bah. Pertanyaan ketiga apa? Kenapa Nabi masih berdakwah di atas bukit? Kenapa Nabi masih berdakwah di atas bukit? Nah, karena dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi kata Resti, karena masih dapat penolakan dari orang Quraisy. Apa lagi pertanyaannya? Bagaimana keadaan Nabi sedang berdakwah? Bagaimana keadaan Nabi? Apakah nyawanya terancam? Ya. Karena dia terancam nyawanya baik dari orang kafir Quraisy, apalagi dari pamannya sendiri yang akan membunuh. Sehingga dalam berdakwah Nabi Muhammad harus hati-hati. Oke, silakan ditutup dan kembali duduk di tempat duduknya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah tentang materi kita hari ini. Ada 2 poin yang kita selesaikan hari ini. Yang Ibu minta tadi 2 tujuan yang harus anak ibu pahami. Pertama adalah tentang kondisi masyarakat sebelum Islam. Bagaimana tadi kondisi masyarakat sebelum Islam? Siapa yang tahu bagaimana kondisinya? Banyak menyembah berhala, apalagi? Banyak orang dalam kondisi sosialnya mabuk-mabuk, melakukan perzinahan, kemudian berjudi. Kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu? Dalam kondisi ekonominya, bagaimana kondisi ekonominya? Bangsa Arab dahulu mereka hidupnya berpindah-pindah. Mereka berdagang, mereka beternak, bertani, mereka hidup dengan berpindah-pindah. Kemudian bagaimana tadi tentang perjalanan hidup Nabi? Setelah Anda Ibu menonton video tadi bahwa perjalanan hidup Nabi itu sangat susah sekali untuk berjuang untuk menegakkan agama Islam. Sehingga susah dahulu perjuangan Nabi tersebut. Nah, sampai di situ anak ibu sudah paham atau belum? Materi kita dari 2 tadi tentang kondisi bangsa Arab, kemudian tentang sejarah hidup Nabi. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan anak ibu lagi
Nabi Muhammad menjadi ratu pada usianya yang 6 tahun. Gimana pendalaman dakwahnya? Dakwah Nabi Muhammad dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya? Oke. Bisa Anak Ibu pahami yang dijelaskan oleh Regina tadi? Bisa. Kalau bisa silakan kasih tepuk tangan dulu untuk dari yang ditanya ini satu orang yang bisa menjelaskan kembali, tapi Ibu harap semuanya juga memahami tentang pelajaran kita hari ini bahwa ada dua yang Anak Ibu pelajari. Pertama tentang kondisi bangsa Arab, yang kedua tentang sejarah Nabi Muhammad perjuangannya di Mekah. Kalau kondisi bangsa Arab itu ada 4 poin di sana yang dijelaskan tadi. Pertama adalah kepercayaannya yang masih menyembah berhala. Yang kedua kondisi sosialnya, bagaimana kondisinya di sana, masih suka mabuk-mabuk, berjudi, kemudian dia suka melakukan perampokan hingga membunuh perempuan yang mereka anggap lemah. Kemudian di bidang ekonomi mereka hidup dengan cara berdagang dan hidupnya berpindah-pindah dalam beternak. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua sejarah Nabi Muhammad sejak dilahirkan di dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia, kemudian di saat dia usia masih kecil, kemudian ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya. Kemudian kakeknya juga meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya. Pada saat dia remaja, kemudian dia berdagang. Dari saat berdagang itu, kemudian Nabi